Bagi yang udah sering nonton video gue, mungkin kalian tahu kalau gue sering banget pakai kamera Nikon F3. Nah, setelah 1 tahun pemakaian, akhirnya gue memutuskan untuk nge-review kamera ini supaya lebih fair. Jadi gue bisa ngomongin kekurangannya dan juga kelebihannya selama gue pakai kamera ini. Jadi langsung aja kita review bareng-bareng kameranya. Nikon F3 merupakan generasi ketiga dari lini kamera profesional SLR-nya Nikon, dan dia diluncurkan pada tahun 1980. Nah, kamera ini tuh kamera seri F-nya Nikon yang paling punya banyak varian di antara kamera seri F lainnya. Nah, Nikon F3 merupakan kamera yang didesain oleh desainer asal Italia bernama Giorgetto Giugiaro, yang munculin ciri khasnya itu yaitu garis merah yang ada di handgripnya. Nah, desain garis merah yang ikonik ini pada akhirnya muncul di banyak kamera Nikon hingga ke kamera DSLR-nya. Dan mungkin malah menjadi trademarknya sampai sekarang. Nah, menurut gua sih, Nikon F3 ini merupakan kamera Nikon dengan desain body yang paling keren. Nah, yang kedua itu Nikon F2. Selebihnya tuh kalau F4 ke atas tuh menurut gua desainnya jelek-jelek semua. Ya, menurut gua ya secara desain. Dari segi fitur, di masanya kamera ini tuh udah lengkap banget. Kita mulai dari atas ya. Pertama, dan menurut gua orang-orang pasti suka nih, viewfindernya itu bisa dicopot, jadi biar ala-ala waist level finder. Findernya ini bisa diganti dan modelnya tuh ada banyak. Terus focusing screen-nya juga replaceable, jadi bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan. Kebetulan punya gua tuh findernya yang standar, dan focusingnya itu split screen. Katanya sih buat yang pakai kacamata, model finder F3 HP tuh lebih enak di mata. HP itu kependekan dari high eye point, jadi dia punya finder lebih gede daripada finder yang normal kayak punya gua. Di sisi kanan finder ini ada tombol merah kecil. Ini fungsinya kalau ditekan harusnya ada lampu nyala buat ngeliat layar settingan yang kita atur di finder supaya lebih jelas. Sayangnya punya gue tuh rusak, dan ini adalah salah satu komponen yang paling rentan rusak di kamera F3. Di sebelah kiri ada tuas buat gulung roll. Kayak FM2, dia pakai sistem pengunci, jadi tuasnya digeser dulu, baru bisa diangkat buat buka film back-nya. Terus juga ada dial exposure compensation. Jadi buat mode auto, kita bisa milih mau di over atau di under. Dan dia bisa up to +2 overexpose atau -2 underexpose. Ya siapa juga sih yang milih settingan underexpose ya. Kemudian di sini juga ada dial untuk ISO. Cara gantinya tinggal angkat ke atas dan putar. Biasanya kebanyakan kamera lain itu dial ISO-nya itu barengan sama dial shutter speed. Kemudian kalau kalian lihat ada 3 titik di situ, ini adalah external flash mount-nya Nikon F3. Nah, menurut gua ini adalah salah satu kekurangan Nikon F3 yang paling gua rasain. Nikon F3 nggak punya hot shoe mount sendiri, jadi harus pakai adapter gitu misalnya kita pengen pasang flash. Kenapa ini repot? Karena yang jual mount ini susahnya minta ampun. Dan dia juga punya beberapa model yang belum tentu kompatibel sama flash universal. Nah, hot shoe adapter yang punya gue ini, nama jenisnya itu AS4. Dan ini merupakan jenis yang paling standar, karena bisa berlaku buat hampir semua flash. Cuman sayangnya, kalau nggak salah, ini tuh belum bisa punya kemampuan TTL flash. Karena kalau buat kerja, gue pasti butuh flash buat dudukan trigger, makanya gue ngerasa hot shoe ini penting banget. Nikon juga punya flash yang dibuat khusus buat F3 doang. Jadi dudukannya tuh buat ngepasin sama mount-nya ini tanpa perlu external mount. Ada lagi yang dudukannya cuma buat flash dari Nikon, nggak bisa flash lainnya. Jadi buat kalian yang pengen beli Nikon F3 dan lagi nyari-nyari, syukur-syukur udah dapat mount-nya nih. Kalau nggak dapat, semoga beruntung ya nyari mount adapternya. Di sisi atas paling kanan barulah ada dial buat milih shutter speed. Shutter speednya sendiri jadi salah satu yang paling punya banyak opsi untuk ukuran SLR pada zamannya. Dimana range-nya itu dari 8 detik sampai 1/2000. Bayangin kalian punya opsi shutter speed 8 detik di dial tuh kayak gimana sih? Dan itu bisa kalian pakai tanpa mode bulb. Dan shutter speed 1/2000 ini boleh dibilang adalah shutter speed yang paling cepat yang mampu ditangkap sama kamera SLR yang rananya itu masih berupa shutter curtain atau kain. Kalau udah bentuknya blade kayak FM2, dia bisa lebih cepat 1/4000. Selain itu, ada beberapa mode juga yang bisa kalian pakai, yaitu aperture priority atau otomatis biar gampangnya, mode X untuk flash sync, T untuk time mode, dan pastinya mode bulb. Terus ada tuas buat kokang, dan yang kanan kecil ini adalah tuas buat multiple exposure. Nah, untuk speed flashingnya sendiri itu ada di 1/80. Nah, kemudian di atas juga ada 2 switch. Switch yang ada di tuas kokang ini buat nyalain kamera. Kalau misalnya ada titik merahnya kelihatan, berarti dia udah nyala. Di sebelah kiri ada dial shutter speed.
Dan ini untuk timer yang kalau nggak salah sampai 10 detik baru dia ngeklik. Kalau timernya nyala, nanti lampu di sebelah kiri ini bakal ngedip-ngedip gitu. Sekarang kita buka film back-nya. Film back ini juga bisa dicopot, dan caranya tuh kayak gini. Terus kalau kalian perhatiin curtainnya, lihat deh. Bahannya tuh beda banget sama curtain-curtain dari SLR yang lain, dan lebih tebal dan elegan. Eleganto, very eleganto. Nikon F3 sama F2 setahu gue emang begini bentuk shutter curtainnya, kayak ada pola titik-titiknya kayak gitu. Jadi harusnya sih lebih durable karena bahannya lebih tebal. Inilah alasan yang menurut gue kenapa kamera ini memungkinkan untuk nyentuh speed 1/2000. Terus di bagian bawah standar lah ya, ada tombol buat ngegulung roll kalau udah selesai, ada tutup baterai, dan ada satu lagi warna hitam. Nah ini tuh apa? Tutup ini tuh baru dibuka kalau kalian mau pakai motor drive-nya F3 kayak gini. Model motor drive yang dipakai itu khusus cuma punya F3 yaitu MD4. Ini memungkinkan kalian untuk nge-rewind dan motret otomatis tanpa perlu ngokang. Cuma hampir gak pernah gue pakai sih karena berat banget. Sekarang ke bagian depan. Di sebelah kiri ada tombol depth of field preview. Terus kalau ini tuasnya diputar, Nikon F3 tuh bisa mirror lock up. Nah, mirror lock up itu apa sih? Jadi kalau misalnya tuas ini diputar, kita tekan tombolnya terus diputar, kaca yang di sini tuh akan naik dan yang bekerja cuman shutter curtain-nya aja. Fitur ini berfungsi banget terutama buat para landscape photographer karena ketika mirrornya ke atas dia akan ngurangin vibrasi akibat mirror yang nge-slide ke atas gitu. Jadi hasilnya akan lebih jernih karena ngurangin goncangan terutama pada shutter speed yang rendah. Tapi kekurangannya kalau misalnya kalian pakai mode mirror lockup ini kalian nggak bisa ngeliat apa-apa di viewfinder. Jadi pastiin kalian udah komposisi gambarnya, zoomnya udah benar, terus fokusnya juga udah benar sebelum kalian pakai mirror lockup ini. Di bawah ini ada shutter mechanical darurat. Yap, karena Nikon F3 itu shutternya udah elektronik. Beda sama Nikon F2 dan Nikon F. Jadi dia ngandelin baterai banget. Nah, shutter mechanical ini shutter darurat aja in case tiba-tiba baterai kalian mati tapi pengen masih bisa nge-thread. Cuman speednya tuh fix di 1/60 aja. Shutter mechanical di Nikon F3 ini berfungsi banget buat ngecek kondisi kamera kalian. Jadi misalnya kalian kokang kamera kalian nih, terus nggak bisa jepret. Terus pas coba dipakai shutter mechanical, ternyata masih bisa nih. Mungkin kondisinya baterainya habis, atau mungkin ada masalah lain di bagian elektroniknya. Nah ini masih bisa diservis pengalaman gua. Cuman kalau misalnya dari shutter mechanicalnya aja nggak bisa dijepret, wah berarti itu yang agak repot, perlu dicari lagi permasalahannya apa. Tapi bukan berarti kamera kalian nggak bisa dibenerin. Lanjut di sebelah kanan, ini ada tombol buat ngelepas lensa sama soket buat flashing. Kalau kalian prefer pakai kabel buat masang flashnya. Terus kalau kalian lihat nih, di sini ada tuas kecil. Itu kalau nggak salah buat mount lensa pre-AI. Jadi tuas ini diangkat. Nanti katanya sih lensa-lensa jadulnya Nikon bisa muat. Kalau nggak salah sih gitu, karena gue sendiri belum pernah nyoba. Oke, semua fitur udah gue sebut dan sekarang saatnya untuk ngebahas apa yang gue suka dulu. Pertama-tama dan yang paling penting buat gue nih, punya Nikon F3 itu bikin gue nggak ngelirik SLR lainnya. It's a lie! It's a lie! Kayak fitur-fiturnya tuh menurut gue udah lengkap banget. Experience makanya juga enak. Terus lensa-lensa Nikon tuh kan tajam-tajam semua ya, seperti yang kita tahu. Nah itu tuh udah complete package banget menurut gue. Kayak gue nggak butuh aja tuh ngelirik kamera-kamera lainnya, karena most of the time kamera ini tuh udah the job really well. Gue selalu puas sama hasil foto dari kamera ini. Baik itu misalnya gue lagi hunting foto maupun lagi di studio. Kedua, experience ngokang pakai kamera ini tuh nggak gue temuin di kamera lain karena effortless banget dan experience-nya enak banget kalau misalnya kalian bisa denger ya. Itu tuh smooth banget sih menurut gue. Beberapa kali gue motret ngejar momen sambil ngerekam video, gue bisa ngokang kamera ini pakai satu tangan dan itu cukup enteng menurut gue. Dan pergerakan curtainnya itu smooth gitu menurut gue. Kalau misalnya kalian bisa denger sendiri, itu tuh mungkin kalian gak akan ngebayangin sih, cuman kalau misalnya ngerasain sendiri tuh pas ngokang tuh kayak effortless dan enteng aja gitu. Ini sebenarnya detail-detail kecil sih dan minor juga, tapi secara experience tuh buat gue puas banget pakai kamera ini. Terus coba denger deh, shutternya tuh empuk banget menurut gue. Kayak suara mirrornya slide tuh kayak wah, empuk banget sih. Jadi menurut gue experience-nya cukup oke lah pakai kamera ini. Yang ketiga, desain sama build quality-nya.
Gue tuh kalau misalnya kemana-mana bawa Nikon F3 tuh pede banget sih, karena seperti yang gue bilang di awal, desain dari Nikon F3 itu merupakan desain kamera Nikon yang paling bagus sih menurut gue. Terus karena bodi kamera ini tuh juga agak berat ya, jadi kelihatan juga sih bodinya tuh kokoh dan sturdy gitu. Buset, kalau misalnya kamera ini lu banting, gue rasa masih bisa berfungsi sih. Yang keempat menurut gue adalah akurasi light meternya. Kalau kalian nemuin Nikon F3 yang light meternya masih berfungsi, menurut gue kalian beruntung banget. Karena di awal-awal gue punya kamera ini, gue selalu pakai mode otomatis. Jadi selalu ngandelin light meter internalnya nih. Dan foto gue tuh selalu on point, properly exposed. Indikator light meternya itu ada tanda plus sama minus kalau misalnya kalian lihat di viewfinder. Nah, kalau indikatornya plus itu tandanya foto kalian bakal overexpose, kalau minus itu underexpose. Jadi make sure yang keluar itu atau yang muncul itu indikator plus sama minus berbarengan. Nah, di beberapa kondisi kamera Nikon F3 gue ini sebenarnya cenderung over setengah stop atau satu stop. Tapi karena toleransi overexpose cuma setengah atau satu stop, menurut gue nggak apa-apa banget sih. Jadi gue lanjut aja. Bahkan menurut gue kadang overexpose hasilnya malah lebih bagus. Terus soal light meter yang perlu kalian sedikit pahami itu, model metering di kamera ini tuh modelnya center weighted. Jadi light meternya akan selalu ngebaca bagian tengah yang ada di frame. Nah, gue kalau misalnya nggak bawa light meter, gue biasanya ngandelin light meter di kamera ini. Jadi gue arahin dulu objek yang pengen jadiin patokan buat metering, misalnya bagian shadownya itu gue arahin ke tengah-tengah frame. Terus gue misalnya udah dapet settingannya berapa, gue atur settingannya ulang, abis itu gue compose ulang, baru gue jepret. Nah, jadi kalian perlu pelajarin juga nih model light meter center weighted bekerja. Yang kelima adalah viewfindernya. Ini bukan masalah viewfinder yang bisa diganti-ganti. Ada poin penting dari viewfindernya Nikon F3 yang jadi favorit gue. Nikon F3 adalah kamera dengan viewfinder yang paling terang sejauh yang gue temuin. Ditambah lagi, Nikon F3 punya 100% coverage dari image yang akan kita komposisiin. Maksudnya dari 100% coverage ini adalah apa yang kita lihat itulah hasil foto akhir kita tanpa ada cropping di sisi kanan, kiri, atas maupun bawah. Beda kan kalau misalnya kita ngelihat dari viewfindernya rangefinder ataupun kamera pocket. Karena dia nggak nyambung langsung ke lensa, jadi mungkin apa yang kalian kompos bisa jadi bukan 100% sama hasil foto akhir kita. Nah, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari Nikon F3 itu nggak ada yang canda. Sebenarnya adalah beberapa dikit, cuman cukup signifikan dan bisa jadi bahan pertimbangan apakah kalian memutuskan untuk beli kamera ini atau enggak. Pertama, Nikon F3 itu shutternya udah elektronik, dan ini membuat kamera ini tuh nggak sedurable dari kamera-kamera pendahulunya. Meskipun dia juga punya mekanisme shutter mekanik, tapi kan itu cuman darurat aja ya. Dan untuk maksimalin fitur-fiturnya, kalian semua harus pakai baterai. Itulah alasan kenapa akhirnya gue beli body Nikon FM2 buat cadangan. Gue udah 2 kali nih kejadian di tengah-tengah momen penting, gue lagi motret, tiba-tiba Nikon F3 gue tuh stuck gitu, mirrornya ke atas terus, nggak mau turun dan nggak bisa dijepret sama sekali. Akhirnya rusak dan harus dibenerin. Itu pun kalau misalnya ada yang mau, karena beberapa tukang servis nih kadang nggak mau kalau misalnya nerima kamera SLR yang elektronik, dia maunya mekanik aja. Karena katanya isian F3 itu isinya fleksibel semua, yang mana ini tuh cukup merepotkan para tukang servis sih. Tapi kalau kalian dapat dengan kondisi yang min dan kalian jaga banget kameranya, dijamin kamera kalian bakal awet banget sih. Terus gue juga nggak suka sama mekanisme shutter mechanical yang ada di bawah sini nih. Kayak kenapa harus di sini, coba kenapa nggak di atas aja dibarengin sama dial shutter elektroniknya. Karena kalau misalnya di sini dengan shutter 1/60 itu menurut gue rentan getaran banget. Beda sama kamera gue Minolta XD, dia punya hybrid juga tuh sistemnya, dia mechanical sama elektronik. Dan itu dia dial mechanikalnya tetap di atas sini. Jadi kayak ada settingan tertentu kalau misalnya kita set, itu dia langsung otomatis ubah ke mode mechanical. Sama bobotnya menurut gue juga jadi bahan pertimbangan. Dengan build quality-nya ini yang sebagian besar bahannya metal, menurut gue kamera ini jadi sedikit lebih berat dibanding kamera-kamera yang lain. Viewfindernya sendiri aja kalau misalnya dicopot, bobotnya tuh lumayan. Jadi kalau misalnya kalian nyari kamera yang ringkes, kamera ini bukan pilihan sih. Ada pilihan lainnya yang cukup ringkes, yaitu Leica M6. Terus kekurangan lainnya adalah banyak banget aksesoris tambahan di Nikon F3 yang nyarinya sekarang tuh udah susah banget dicari. Kalaupun ada, harganya juga mahal. Tadi gue juga udah sempat mention kan, kalau pengen pakai flash, kalian harus beli hot shoe adapter lagi, yang mana nyarinya agak susah. Pilihannya adalah either kalian beli hot shoe adapter khusus yang bisa dipasangin flash yang universal, atau kalian beli flash khusus Nikon F3 yang mana fiturnya agak sedikit lebih terbatas. Kekurangan yang terakhir, kalau misalnya lampunya mati, kalian akan kesulitan untuk melihat indikator light meter di kamera ini, apalagi kalau kondisinya lagi gelap. Gua beberapa kali kesulitan sih pas malam-malam, karena kan indikator light meternya itu kayak kita ngelihat kaca di kalkulator tuh angka-angkanya, tapi layarnya itu lebih kecil. Nah, itu tuh suka agak nggak kelihatan kalau malam-malam. Beda sama kamera lain. Jadi biasanya kamera lain tuh indikator light meternya tuh ada lampu warna merah gitu. Jadi walaupun digelap sekalipun kita masih bisa lihat. Nah, kira-kira itulah tadi review gue mengenai Nikon F3 setelah gue pakai selama 1 tahun. Menurut gue,
Nikon F3 tuh menyediakan pengalaman make SLR secara manual dengan sentuhan teknologi yang pada masanya tuh canggih banget. Jadi itu kayak nambah pengalaman orang ketika motret. Dan yang pasti, Nikon F3 tetap mempertahankan esensi dari kamera analog yang banyak dicari orang, yaitu kokang dan jepret. Secara keseluruhan, dengan segala kekurangannya yang sampai saat ini masih bisa gue cari solusinya, gue suka banget sama experience pakai Nikon F3 ini. Apa yang gue cari dari sebuah kamera SLR yang sempurna itu rasanya ada di sini semua. Gue bisa bilang kalau kamera ini bakal tetap jadi kamera 35mm utama gue dan hopefully bisa bertahan sampai waktu yang lama. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan kira-kira review kamera apa lagi kah yang pengen kalian tonton, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.